warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, saya Stephen Alva Emmanuel Panjaitan akan mempresentasikan materi mengenai lembaga negara dengan 3 subjudul, yaitu tinjauan umum lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar, lembaga negara independen. Materi ini sangat penting dalam kajian hukum tata negara karena berkaitan langsung dengan bagaimana suatu negara menjalankan kekuasaan, menjaga keseimbangan antar lembaga, serta menjalankan terlaksananya pemerintahan sesuai dengan konstitusi. Melalui presentasi ini, kita akan memahami pengertian lembaga negara, fungsi, dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta perkembangan lembaga independen yang muncul dalam praktik ketatanegaraan modern. Ya, kita akan masuk dalam presentasinya. A few moments later. Pertama, ada tinjauan umum lembaga negara. Pengertian lembaga negara. Secara umum, lembaga negara adalah organisasi atau badan yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan kekuasaan negara sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Lembaga negara memiliki kewenangan tertentu yang diberikan oleh hukum untuk mencapai tujuan negara. Dalam negara modern, lembaga negara menjadi alat utama untuk menjalankan pemerintahan, membuat aturan, menegakkan hukum, serta mengawasi jalannya kekuasaan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara dibentuk berdasarkan konstitusi, khususnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau berdasarkan undang-undang. 2. Fungsi lembaga negara. Lembaga negara memiliki 4 fungsi, yang antara lain fungsi pertama adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah fungsi membuat undang-undang atau peraturan. Fungsi ini terutama dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden. Fungsi kedua ada fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif adalah fungsi menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang. Fungsi ini dijalankan oleh Presiden bersama Kabinet. Fungsi ketiga, fungsi yudikatif. Fungsi yudikatif adalah fungsi menegakkan hukum dan keadilan melalui lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Fungsi keempat ada fungsi pengawasan. Beberapa lembaga negara juga memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, penggunaan anggaran negara, dan pelaksanaan hukum. Yang ketiga, tujuan dibentuknya lembaga negara. Lembaga negara dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan pemerintahan secara teratur, membatasi kekuasaan agar tidak terjadi kesalahgunaan wewenang, mewujudkan prinsip demokrasi, menjamin perlindungan hak-hak warga negara, mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tidak boleh terpusat dalam satu pihak saja. Oleh karena itu, kekuasaan dibagi dalam beberapa lembaga agar terciptanya sistem checks and balance atau saling mengawasi antar lembaga negara. Keempat, ada teori pemisahan dalam kekuasaan. Pembahasan lembaga negara tidak dapat dipisahkan dari teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi jadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Tujuan pemisahan kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada suatu yang dapat menyebabkan tindakan sewenang-wenang. Indonesia
tidak menerapkan pemisahan kekuasaan secara mutlak, tetapi menerapkan pembagian kekuasaan yang disertai hubungan kerjasama antar lembaga negara. A few moments later. Selanjutnya, lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar. Pertama, kedudukan UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia. Semua lembaga negara memperoleh kewenangan berdasarkan konstitusi. Setelah amandemen UUD 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar. Sebelum amandemen, kekuasaan tertinggi berada pada MPR. Namun setelah amandemen, kedudukan lembaga negara menjadi lebih setara atau sesuai dengan prinsip checks and balance. Kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Tugas dan wewenang MPR antara lain adalah mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik presiden dan wakil presiden, dan memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi. Setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi negara, melainkan sederajat dengan lembaga negara lainnya. Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan lembaga legislatif yang memiliki fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. DPR memiliki kewenangan membuat undang-undang bersama presiden, menyusun anggaran negara, dan mengawasi jalannya pemerintahan. DPR juga memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 4. Yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia. DPD dapat mengajukan dan membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan negara seperti otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Walaupun kewenangannya tidak sebesar DPR, DPD tetap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kelima, presiden dan wakil presiden. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Tugas presiden antara lain adalah menjalankan undang-undang, memimpin kabinet, menetapkan kebijakan pemerintahan, menjadi kepala panglima tertinggi atau angkatan senjata, dan mengangkat menteri-menteri. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Yang keenam, ada Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga yudikatif tertinggi yang dibawahi Peradilan Negeri Indonesia. Fungsi utama MA adalah mengadili para tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mengawasi jalannya peradilan. Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan peradilan. Yang ketujuh, ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk setelah amandemen UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat DPR
mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi atau guardian of the constitution. Yang ke-8 ada Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK juga berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi. Yang ke-9 ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial Republik Indonesia bertugas menjaga kehormatan, keluruan martabat dan perilaku hakim. Selain itu, Komisi Yudisial juga berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman. Pembahasan ketiga, lembaga negara independen. Yang pertama, pengertian lembaga negara independen. Lembaga negara independen adalah lembaga yang dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu secara mandiri dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Lembaga independen muncul karena perkembangan negara modern membutuhkan pengawasan dan pengelolaan yang lebih profesional dan secara netral. Lembaga ini biasanya dibentuk melalui undang-undang dan memiliki sifat khusus, yaitu independen atau tidak mudah dipengaruhi pihak tertentu. 2. Tujuan dibentuk lembaga negara independen. Beberapa tujuan pembentukan lembaga negara independen antara lain adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan profesionalisme, menjamin netralis, memperkuat pengawasan terhadap pemerintah, dan menjawab kebutuhan masyarakat modern. Keberadaan lembaga independen juga menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan semakin berkembang dan kompleks. 3. Contoh lembaga negara independen yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia merupakan lembaga independen yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi. KPK juga memiliki kewenangan seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi tertentu. Pembentukan KPK dilatar belakangi oleh tingginya tindak korupsi dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Yang kedua ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU adalah lembaga independen yang menyelenggarakan pemilihan umum. KPU bertugas memastikan pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Dan si KPU sangat penting agar hasil pemilu dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga ada Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bersifat independen. Bank Indonesia memiliki tugas menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengatur kebijakan moneter. Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan moneter. Yang keempat ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM bertugas melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi di bidang HAM. 4. Kedudukan lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan. Walaupun tidak semuanya disebut secara langsung dalam UUD 1945, lembaga independen memiliki peranan penting dalam mendukung prinsip negara hukum dan demokrasi. Lembaga independen membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun dalam prakteknya masih terdapat tantangan seperti tumpang tindih kewenangan, intervensi politik, keterbatasan anggaran, dan konflik antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas agar lembaga independen dapat bekerja secara optimal. Cukup sekian dari presentasi saya tentang lembaga negara dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Sebagai kesimpulan, dapat saya simpulkan
bahwa lembaga negara Indonesia merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga negara ini juga memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing yang diatur dalam konstitusi untuk menjalankan pemerintahan, menegakkan hukum, dan menjaga demokrasi. Setelah amandemen UUD 1945, hubungan antar lembaga negara menjadi lebih seimbang melalui prinsip checks and balance. Selain lembaga negara utama, Indonesia juga memiliki berbagai lembaga negara independen yang berfungsi mendukung pengawasan, penegakan hukum, dan pelayanan publik secara profesional dan netral. Dengan memahami negara, kita dapat lebih memahami bagaimana negara bekerja serta pentingnya menjaga konstitusi dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak atau Ibu dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.